jangan-jangan corona ini hanya provokasi Tuhan, gitu kan? Untuk bagaimana kita harus saling intens membangun diri kita, lingkungan kita. Jadi yang Allah inginkan ke itu. Tapi kalau yang terjadi pada akhirnya provokasi Allah itu di luar dugaan Allah, ya maka kita di luar desain Allah berarti. Nah, kita akan mengalami tragedi besar kalau seperti itu. Orang zaman sekarang kan begitu. Setan belum menggoda, tapi manusia sudah menganggap tergoda dulu kan. Setan itu belum melakukan apa-apa loh terhadap kita itu. Jangan-jangan kita ini tidak diperhitungkan oleh setan, tapi ngaku-ngaku kita itu digoda sama setan. Nah ini yang parahnya kan. Setan yang disalahin. Kita ini nggak bernilai digoda dengan setan itu. Kitanya aja yang pede bahwa kita merasa digoda dengan setan kan. Nah, artinya itu sama kalau kita analogikan dengan Allah. Allah itu hanya memberikan provokasi aja agar supaya Anda itu mau sadar loh, lo itu nggak sadar di dunia ini. Satu sama lain cekcok, satu sama lain bertengkar, lain apa maksudnya kan? Maka diberikan ajar seperti ini agar supaya kembali kepada diri. Ya karena alam semesta ini hidup ini dan keseluruhan kan beserta isinya ini kan hanya semata-mata digerakkan oleh Allah, semata-mata karena wujud Allah kan. Jadi kenapa kita terpaku terhadap wujud bayangan Allah, meskipun di dalamnya itu ada penderitaan, kesenangan, kebahagiaan, diberikan cobaan, hinaan, penyakit lain sebagainya, itu akan berlalu sesungguhnya. Jadi manusia itu harus mengikuti konsep ketuhanan kalau bisa. Jangan berhenti kepada siksa. Bahwa ini istilahnya apa ya? Putaran hidup gitu loh, yang digerakkan oleh Allah. Kita jangan terpaku berhenti kepada penderitaan, rasa sakit itu. Karena kata Sanusi itu akan berlalu itu seiring dengan waktu itu. Sesakit apapun, kalau kita mau sedikit bersabar, maka itu akan berlalu. Yang menjadikan itu tidak sabar itu adalah was-was. Was-was itulah yang membangun temporal itu panjang. Kalau kita mau mengasumsikan bahwa COVID-19 itu sebagai cobaan, maka dia akan berlalu. Yang tidak berlalu itu adalah hukum kausalitas Allah. Apa kecemasan itu? Ketakutan, ketidaksiapan. Allah memberikan bala, kemudian proses alam yang mengeksekusi, ya kan? Nah, kita bergantung daripada takdir yang mau kita lakukan. Ini mau cepat berlalu, apa dia akan permanen dalam hidup kita? Kata Jalaluddin Rumi itu bahwa takdir itu adalah hukum kehidupan. Jadi yang menyelesaikan itu hidup kita. Ya, jadi Allah memberikan cobaan, tragedi, ya biasa-biasa saja sih bagi orang yang beriman. Kata Syed Nursi, kalau iman itu sudah ada terpatri dalam jiwa gitu kan, maka meskipun langit itu runtuh, matahari itu menghujam kepala manusia, maka itu akan menjadi permainan belaka bagi orang yang beriman. Jangan cemas. Apa yang ditengaskan? Allah ada kok. Sementara kita tidak tahu yang namanya virus itu seperti apa. Tapi kelabakannya minta ampun. Moralitas kita menjadi bobrok ya di saat diuji dengan seperti ini. Kita jauh dari Allah, yang kita pikirkan bukan hal mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya. Kalau memang virus yang sekarang lagi bergentayangan ini menjadikan sebuah bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita pulang kembali mengoreksi diri kita.